Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan pondok Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan jahiliyah menuju alam yang penuh barokah Islamiyah. Anak-anakku kelas 2 yang soleh-solehah, yang dirahmati Allah, apa kabar kalian? Pastinya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat meskipun belajar di rumah. Pada kali ini, Bu Rohmi akan membawakan materi Akidah Adab Pergaulan Islam. Adapun tujuan diajarkannya adab pergaulan Muslim adalah 1. Siswa mengetahui tata cara pergaulan secara Islami. 2. Siswa dapat menerapkan tata cara pergaulan secara Islami dalam kehidupan sehari-hari. 3. Siswa dapat berperan serta dalam amar ma'ruf nahi munkar di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Dalam pembahasan adab pergaulan Muslim di sini ada 3 hal yang akan kita pelajari. 1. Adab pergaulan di rumah. 2. Adab pergaulan di sekolah. 3. Adab pergaulan di masyarakat. Mari kita akan mempelajarinya satu persatu. Adab pergaulan dalam keluarga. Apa yang harus kita lakukan di dalam keluarga, anak-anak? 1. Menghormati orang tua. 2. Menyayangi adik dan kakak, juga saudara-saudara yang ada di rumah kita. 3. Mendoakan kedua orang tua. Bagaimana doa untuk orang tua kita? Sudah hafal anak-anakku? Ayo kita baca bersama-sama doa untuk kedua orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo kita baca bersama-sama. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, baik ibu dan bapakku. Kasihanilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Sudah hafal ya doanya anak-anakku? Ya, pastilah kalian sudah hafal karena setiap hari kalian pasti mendoakan kedua orang tua. Adab pergaulan yang kedua adalah adab pergaulan di sekolah. Apa yang harus kita lakukan di sekolah adalah 1. Menghormati guru.
Mengapa kita harus menghormati guru? Karena gurulah yang mengajari kita membaca dan menulis. Gurulah yang mengajari kita akhlakul karimah. Gurulah yang mengajari kita untuk membedakan yang halal dan yang haram, yang baik dan yang benar, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana hadis Rasulullah, laisa minna malam yujilla kabirona wa yarham saghirana wa yaghfir li'alimina, yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Nah, yang dimaksud orang yang berilmu di sini adalah guru. Kita harus mengutamakan guru untuk kita hormati, agar kita juga menjadi terhormat. Karena gurulah kita menjadi orang-orang yang terhormat. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika kita berada di sekolah? Yang kedua adalah menyayangi teman. Teman adalah orang-orang yang selalu berada di dekat kalian. Yang ketiga, suka membantu teman. Dan yang keempat, jangan menjelek-jelekan teman. Nah, ini berkaitan dengan teman kalian. Kita harus saling menyayangi, saling menghargai dengan teman-teman kita di sekolah. Jika ada teman kita yang kesulitan, ada teman kita yang kesusahan, maka kita akan membantunya. Dan jangan menjelek-jelekan teman. Karena apa? Menjelek-jelekan teman itu termasuk perbuatan yang dosa. Nah, anak-anakku yang hebat, bagaimana sikap kita yang seharusnya kita lakukan waktu di sekolah? Satu adalah disiplin. Disiplin dalam hal apa? Satu, masuk sekolah tepat waktu. Jadi jangan sampai terlambat masuk sekolah. Kalau sekolah masuk jam 7, maka kita harus sudah datang ke sekolah sebelum jam 7 atau lebih pagi lebih bagus. Karena apa? Karena di waktu pagi ada keberkahan dan keberhasilan. Seperti hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. An Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiru talabar rizqi wal khawaija fa innal wudu'a barakatun wa najahun, yang artinya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, berpagi-pagilah pergi mencari rezeki kalau kalian pergi mencari ilmu, karena sesungguhnya pada pagi itulah letak keberkahan dan keberhasilan. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk berangkat lebih pagi, berlomba-lomba untuk mendapatkan keberkahan dan keberhasilan. Yang kedua, disiplin dalam hal apa? Tidak menunda-nunda pekerjaan. Jangan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas, jangan menunda-nunda untuk mengerjakan PR. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Jadi harus disiplin. Hari apa kalian piket kelas? Maka pada hari itu kalian harus datang lebih pagi agar bisa melaksanakan piket kelas dengan baik, sehingga ketika masuk kelas menjadi bersih dan nyaman. Yang keempat, disiplin dalam mematuhi
tata tertib sekolah. Semua tata tertib yang ada di sekolah harus kita patuhi. Tertib dalam hal masuk kelas, tertib dalam hal seragam, dan tertib dalam mengerjakan tugas. Sikap yang harus kalian lakukan ketika di sekolah yang kedua adalah berani bertanya jika tidak tahu. Jika kalian kurang paham, jika kalian kurang mengetahui sesuatu, maka tanyakanlah pada yang lebih tahu. Jangan diam saja. Ada pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Jangan malu untuk bertanya, jangan takut untuk bertanya, karena ketidaktahuan kalian itu akan membawa pada kesesatan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 43. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Yang artinya, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui. Nah, anak-anakku yang hebat, setelah kita mengetahui adab pergaulan di rumah dan di sekolah, sekarang kita akan mempelajari adab pergaulan di masyarakat. Yang pertama, mengucap salam jika bertemu sesama Muslim. Jadi, jika kalian bertemu dengan teman kalian, jika bertemu dengan sahabat kalian, dengan saudara kalian, maka ucapkanlah salam. Assalamualaikum, karena salam itu merupakan doa. Bagaimana cara kita mengucapkan salam? Nah, bisa dengan melambaikan tangan. Jadi melambaikan kedua tangan, Assalamualaikum. Terus yang diberi salam, Waalaikumsalam. Bisa juga dengan berjabat tangan. Berjabat tangan sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa juga dengan mengatupkan kedua tangan di depan dada. Seperti pada gambar, Assalamualaikum. Terus yang diberi salam juga menjawab Waalaikumsalam, atau cukup dengan tersenyum sambil mengucapkan Assalamualaikum. Itu yang pertama. Ada pergaulan di masyarakat yang kedua adalah tolong menolong demi keselamatan yang lain. Kita harus saling menolong, saling membantu. Jika ada teman-teman kita yang kesusahan, yang kesulitan, maka kita harus membantu. Tolong menolong itu dianjurkan dalam hal kebaikan saja. Tetapi dilarang tolong-menolong dalam hal kejahatan. Seperti dikatakan dalam Al-Quran, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Yang artinya, dan bertolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong kalian dalam kejahatan dan permusuhan. Bertakwalah kalian pada Allah. Sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Ada pergaulan di masyarakat yang ketiga adalah senang hidup damai dengan tetangga dan teman. Bagaimana cara kita untuk bisa hidup damai dengan tetangga dan teman? 1.
Jangan berprasangka buruk pada teman kalian, karena belum tentu prasangka kalian itu benar. Belum tentu apa yang dipikirkan oleh teman kamu itu jelek. Yang kedua, jangan bergosip atau disebut dengan gibah atau bisa disebut juga dengan ngerasani. Karena gibah itu termasuk perbuatan dosa yang besar. Yang ketiga, jangan menyebarkan kejelekan teman. Karena apa? Kejelekan teman kamu harus kamu simpan baik-baik sehingga kejelekan teman kamu tidak tersebar kemana-mana. Ada pergaulan yang keempat adalah tidak suka memfitnah orang lain. Memfitnah itu perbuatan yang sangat dosa besar kalau kita memfitnah orang lain. Karena di dalam Al-Quran disebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bayangkan kalau manusia membunuh orang lain, itu dosanya sangat besar. Nah, ini kalau kita menfitnah, maka dosanya lebih besar daripada membunuh. Maka dari itu kita harus hati-hati, jangan sampai kita menyebar fitnah pada orang lain. Kita akan sangat berdosa. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Adab pergaulan di masyarakat yang kelima adalah sopan dalam tingkah laku dan santun dalam berbicara. Nah, bagaimana cara kita untuk sopan dan santun? Nah, kalau dengan orang tua, maka kita menghormati. Kalau dengan orang yang lebih muda, maka kita menyayangi. Nah, ini kita akan selalu santun, berpakaian sopan, dan bertingkah laku sopan terhadap orang lain. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kita mempelajari pergaulan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, sekarang tugas kalian adalah menghafalkan doa untuk kedua orang tua. Setelah hafal, setorkan hafalan kalian pada ustadz atau ustadzah yang membina kalian. Bagaimana doanya tadi? Masih ingat? Ayo kita baca bersama-sama. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Kasihanilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Atau kita lakukan. Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau yang kedua, kalau yang dilakukan ada kata dzunubi. Allahumma firli dzunubi. Artinya sama ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, bisa ya anak-anak? Saya yakin kalian pasti bisa. Kalian adalah anak-anak milenial yang hebat, anak-anak milenial yang soleh dan solehah. Nah, selamat mengerjakan. Nah, demikian tadi pembelajaran tentang adab pergaulan Muslim telah kita pelajari.
Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan membawa berkah bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tidak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menerima semua amalan-amalan kita sebagai kebaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.